Nama saya Hendra Hermawan, Associate Professor di jurusan Teknik Pertambangan, Metalurgi, dan Material, Laval University di Kanada. Informasi lengkap tentang saya dapat dilihat di alamat website di bawah ini. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya berkarir sebagai dosen di Kanada. Dari cerita ini, Anda akan mengetahui 5 informasi berikut: cara menjadi dosen di Kanada, beban kerja, jenjang karir, aktivitas riset, dan terakhir, gaji dan tunjangannya. Apa kata orang-orang tentang Kanada? 2 pendapat yang sering saya dengar: Kanada itu terlalu dingin, Kanada itu sangat jauh. Sayangnya, kedua pendapat ini benar. Untuk jarak, saya tunjukkan di sini contoh perjalanan udara tercepat yang saya alami tahun 2018 dari Jakarta ke Montreal. Penerbangan pertama dari Cengkareng ke Narita dengan Boeing 787 ANA Airlines ditempuh selama 7,5 jam. Setelah 3 jam transit, dilanjutkan dengan Air Canada dan sampai di Bandara Pierre Elliott Trudeau 12 jam kemudian. Total penerbangannya saja mencapai 20 jam. Tapi mereka yang pernah ke Kanada atau bertemu orang Kanada biasanya akan bilang Kanada itu ramah dan santai. Oh ya, jangan lupa Kanada itu berbahasa resmi 2, Inggris dan Prancis. Kebetulan universitas tempat saya bekerja berlokasi di Provinsi Quebec yang berbahasa Prancis. Bagaimana caranya menjadi dosen di Kanada? Pertama, tentu saja harus ada niat, keinginan menjadi dosen di Kanada. Kedua, harus ada usaha, yaitu melamar lowongan dosen di Kanada. Contohnya ini, lowongan dosen teknik kimia di McGill University Montreal, di mana disebutkan jenis posisinya adalah tenure track. Ini adalah posisi dosen dengan peluang promosi menjadi dosen tetap. Sistem tenure ini unik di Amerika Utara, di mana dosen tidak wajib pensiun di usia tertentu, kecuali dia sendiri yang mengajukan. Jika kita baca tuntas pengumuman ini, kita akan sampai pada 2 bagian penting, yaitu kualifikasi dan persyaratan lamaran. Untuk kualifikasi, pertama, pelamar harus berijazah doktor dengan ijazah sarjana bidang teknik kimia. Kedua, memiliki pencapaian riset yang baik atau potensi tinggi dalam riset. Ketiga, memiliki komitmen kuat kepada riset, pengajaran, dan pelayanan. Dan keempat, karena ini program teknik, kandidat harus memiliki lisensi insinyur profesional dari Asosiasi Insinyur di Kanada atau berkelayakan untuk meminta lisensi. Untuk persyaratan, pelamar diminta mengirimkan paket dokumen berisi surat pengantar atau cover letter, kurikulum vitae dengan daftar lengkap publikasi, surat pernyataan tentang rencana program pengajaran dan riset yang akan dilakukan, dan nama dan alamat 3 orang referensi, yaitu orang-orang yang bisa dimintai pendapat tentang kualitas pelamar. Silakan bagi siapa saja yang telah memenuhi kualifikasi untuk langsung melamar lowongan ini. Bagi yang belum, Anda sekarang tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Silakan hubungi saya jika diperlukan. Seperti apa beban kerja dosen di Kanada? Tugas dosen dimanapun hampir sama, yaitu mengajar, meneliti, dan melayani. Untuk di jurusan saya, dalam setahun biasanya setiap dosen kebagian mengajar sebanyak 9-10 SKS. Dikurangi 3 SKS untuk mereka yang memegang jabatan seperti Kajur dan Kaprodi. Dalam kategori mengajar, ada juga pembimbingan internship mahasiswa sarjana. Kebetulan program sarjana di jurusan saya bersistem co-op, 3 tahun di kampus, 1 tahun di industri, dan tidak ada skripsi atau tugas akhir sarjana. Dalam hal penelitian, setiap dosen harus bisa mandiri, artinya harus bisa memenangkan kompetisi dana riset dari pemerintah atau kerjasama industri. Lanjut kepada merekrut dan membimbing mahasiswa pasca sarjana sampai mempublikasikan hasil penelitian. Untuk pelayanan, intinya terlibat dalam kehidupan kampus, seperti tugas administrasi, komite, dan sebagainya. Lalu di luar kampus misalnya menjadi anggota asosiasi profesi dan asosiasi keilmuan, serta pengabdian masyarakat lainnya seperti terlibat dalam editorial, peer review, juri, volunteer, dan lain-lain. Khusus untuk dosen teknik, mereka diharapkan atau bisa dibilang diwajibkan memiliki lisensi insinyur profesional dari Asosiasi Insinyur Profesional di Kanada.
Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan akreditasi program studi teknik oleh Engineers Canada, di mana mata kuliah yang mengandung unit akreditasi harus diampu oleh dosen berlisensi insinyur. Bagaimana jenjang karir dosen di Kanada? Ada 3 tingkat kepangkatan karir dosen di Kanada, yaitu asisten profesor, associate profesor, dan full profesor. Kepangkatan ini bukan hierarki. Asisten profesor bukan anak buahnya full profesor. Masing-masing berdiri sendiri dan punya hak dan kewajiban yang sama sebagai dosen. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan akademik. Serikat dosen akan turun tangan jika ada pelanggaran terhadap prinsip ini. Umumnya, seorang dosen memulai dari pangkat asisten profesor, yang didapat setelah memenangkan kompetisi dalam proses rekrutmen. Setelah dia mengirim lamaran, masuk shortlisted kandidat, sukses di interview, dan mengalahkan semua pesaingnya. Seorang juara dengan PhD++. Dia akan mendapat kontrak tenure track, misalnya berlaku 5 tahun, yang akan berujung pada promosi tenure atau PHK. Untuk mendapatkan tenure dan naik pangkat ke associate professor, dia harus bisa memenuhi semua persyaratan promosi dalam masa kontrak 5 tahun tadi, yang meliputi pengajaran, penelitian, dan partisipasi internal. Dalam hal penelitian, dia harus memenangkan dana riset dari luar kampus, membimbing mahasiswa pasca sarjana, dan melakukan publikasi. Detail dan ukuran kuantitatifnya tergantung pada kebijakan universitas masing-masing. Di Kanada, setiap universitas memiliki otonomi luas. Syarat dan keputusan kenaikan pangkat adalah wewenang universitas, bukan otoritas pemerintah. Selanjutnya, jika ingin menjadi full profesor, dia harus bisa go internasional, menjadi pakar kelas dunia dengan reputasi dan jejaring internasional. Dari mana saja sumber pendanaan riset di Kanada? Setidaknya ada 4 sumber utama: lembaga hibah pemerintah federal, lembaga hibah pemerintah provinsi, berbagai yayasan dan dermawan, dan lembaga kerjasama internasional milik Kanada. Di tingkat federal ada 3 lembaga utama, yaitu CIHR khusus untuk riset bidang kesehatan, NSERC untuk riset bidang sains dan teknologi, dan SSHRC untuk bidang ilmu sosial dan humaniora. Adanya pemisahan ini menjamin dosen untuk bersaing secara adil di wilayah keilmuannya masing-masing yang unik. Di tingkat provinsi, setiap Pemda memiliki lembaga hibah juga yang mirip di tingkat federal. Masing-masing provinsi berlomba memajukan dosen di daerahnya demi kemajuan SDM dan ekonomi di wilayahnya. Umumnya ada program hibah khusus untuk dosen junior dan insentif pajak agar mereka betah dan tidak pindah ke provinsi lain. Lalu ada banyak yayasan yang memberikan hibah riset seperti Heart and Stroke Foundation, Canadian Foundation for Innovation, The Kidney Foundation of Canada, dan sebagainya. Dan terakhir, dari lembaga kerjasama internasional seperti MITEX, IDRC, AWB, dan sebagainya. Pengetahuan tentang sumber pendanaan riset ini penting bagi calon pelamar dosen untuk bisa menulis Statement of Research Interest yang lebih berbobot. Berapa gaji dan tunjangan dosen di Kanada? Nah, ini yang penting. Seorang dosen di Kanada setidaknya mendapat 4 kompensasi berikut: gaji yang dibayarkan per 2 minggu, tabungan pensiun, cuti yang dibayar, dan berbagai asuransi. Gaji dosen sangat bervariasi tergantung universitasnya, menyesuaikan dengan biaya hidup di kota tempat universitas itu berada. Seperti di tabel ini, gaji asisten profesor di University of British Columbia di Vancouver tahun 2018 adalah sebesar $124.400 per tahun. Sekitar $20,000 lebih tinggi dari koleganya di McGill University di Montreal. Untuk informasi lengkap tentang gaji bisa merujuk ke hasil survei McLean dari tautan di bawah ini. Untuk tabungan pensiun, umumnya adalah kontribusi kedua pihak, dosen dan universitas. Setorannya diambil dari potongan X dolar dari gaji dan top up sebesar X dolar juga dari universitas. Tabungan ini dikelola oleh profesional fund manager atas mandat dari serikat dosen. Dosen juga mendapat cuti tahunan di universitas saya selama 23 hari kerja, yang boleh diambil kapan saja. Lalu ada cuti hamil dan punya anak untuk ibu dan bapaknya yang bisa diambil sampai 1 tahun penuh.
Kemudian ada cuti sabatikal setiap 7 tahun sekali, bisa diambil sampai 1 tahun penuh dengan tetap mendapat gaji. Ada juga peluang untuk cuti di luar tanggungan sampai 1 tahun, misalnya ingin bekerja dulu di tempat lain dan nanti kembali ke kampus. Di Kanada, setiap penduduk mendapat asuransi kesehatan gratis dari pemerintah provinsi. Adapun universitas memberikan tambahan berupa asuransi obat, gigi, jiwa, kecelakaan kerja, dan perjalanan internasional. Semuanya untuk dosen dan keluarganya. Demikian cerita singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan, komentar, sanggahan, dan sebagainya. Untuk mendapat update tentang berbagai pengalaman dan informasi seputar pendidikan, riset, beasiswa, karir, dan kerjasama Indonesia-Kanada, silakan like dan follow fanpage Dosen di Kanada melalui tautan ini.